Bab 1694. Kalau begitu, kita berangkat dulu. Tidak perlu menunggunya. Saat ini Daniel dalam kondisi lemah dan kelelahan. Ia tidak dalam keadaan normal seperti biasanya. Baik, Thomas menggendongnya masuk ke dalam mobil dan berseru, "Tuan Daniel, istirahatlah dulu sebentar. Masih ada waktu di jalan." Jawab Daniel. Ia bersandar di kursi dan memejamkan mata. Ketika Hartono naik mobil, ia memerintahkan pengawal dari kedua mobil di belakang. "Tuan Daniel sedang beristirahat. Saya akan mengemudikan mobil dengan stabil dan perlahan. Setelah turun dari bukit, biarkan satu mobil mengawal di depan kita." "Baik, Kak Hartono." Mobil melaju turun bukit dengan kecepatan yang stabil. Thomas melihat GPS, memperkirakan rute dan waktu. Ia berkata pada Hartono dengan suara kecil, "Setelah turun bukit, naikkan sedikit kecepatanmu. Jika tidak, kita bisa terlambat." "Aku mengerti." Hartono menganggukkan kepala. Ia menatap ke spion untuk memastikan kedua mobil di belakang tetap mengikuti mereka. Namun ia malah menemukan beberapa ekor burung yang tidak dikenal berterbangan di atas barisan mobil mereka. Rupanya burung-burung itu telah mengikuti mereka sejak lama. Namun Hartono tidak berpikir terlalu banyak. Ia mengira karena Daniel sudah lama dirawat oleh Dewi, maka burung-burung di sekitar Dewi pun mengenalinya, sehingga burung-burung itu mengikuti mereka. Mungkin setelah turun bukit, burung-burung itu akan menghilang dengan sendirinya. Benar saja. Setelah mobil sampai di lereng bukit, burung-burung itu telah menghilang. Hartono tidak terlalu banyak berpikir. Ia mempercepat laju mobilnya ke tempat tujuan. Daniel tertidur sepanjang perjalanan, hingga akhirnya mobil telah sampai di area villa keluarga Moore. Kecepatan mobil mulai berkurang. Ia baru terbangun. Awalnya Thomas hendak membangunkannya, namun Daniel sudah bangun sendiri. Kebiasaan hidup dengan intensitas tinggi dan ditekan selama bertahun-tahun telah menjadikannya semakin peka. Sudah sampai. Daniel membukakan matanya, melihat para penjaga dengan raut wajah sangat serius di luar. Di dunia bisnis, keluarga Moore dan keluarga Wallen seringkali disamakan. Namun sebenarnya kedua keluarga ini sangat jauh berbeda. Sejarah keluarga Moore dimulai dari seorang wanita tua, yang juga merupakan nenek moyang Tracy. Ia dulunya adalah seorang jenderal wanita terkenal di Emron. Setelah pensiun dari dunia tentara, ia mulai membangun bisnis keluarga. Bisnis pertamanya adalah senjata api. Juga dapat dikatakan, keluarga Moore terlahir dari keluarga petarung. Mereka mengandalkan senjata bisnis untuk meraup keuntungan. Seiring dengan perubahan zaman, mereka baru perlahan-lahan beralih ke bisnis legal. Namun kepribadian tegas telah terbentuk pada seluruh anggota keluarga Moore. Tidak peduli apakah dalam manajemen korporasi atau manajemen keluarga, semuanya menggunakan sistem militer. Begitu juga dengan villa yang ditinggali sementara ini, dibuat seperti sebuah kastil. Raut wajah pengawal yang menyamar seperti pengawal Emron terlihat sangat dingin dan serius. Matanya seperti obor yang ditempatkan di sana. Orang awam yang belum mengenalnya pasti akan terkejut melihat formasi ini. Seperti Hartono, tangannya mulai memegang setir dengan erat. Tenang, dalam satu lirikan, Daniel mengerti isi hati Hartono. Meskipun Lorenzo mengetahui tentangmu dan Paula, dia juga tidak akan melakukan apapun padamu sekarang. Lagi pula dia punya hal lain yang lebih penting. Benar, benar, Hartono menjawab 2 kali. Tubuhnya menegangkan. Ia menarik napas dengan hati-hati, menyesuaikan suasana hatinya. "Lihatlah penampilanmu yang tidak ada masa depan ini." Thomas memukul bagian belakang kepalanya. "Sungguh penakut. Untuk apa kamu memacari gadis keluarga orang? Sekarang baru merasa takut kan?" Hartono tidak berani berkata apapun. Hanya saja wajahnya penuh dengan terdiskriminasi. Sudah, Daniel sekarang semakin penuh pengertian. Jika dulu, ia sejak awal sudah memukul Hartono. Namun sekarang, ia malah bisa mengerti perasaan Hartono. Hartono bukan takut akan dibereskan oleh Lorenzo, tapi ia takut Lorenzo akan memisahkan mereka. Banyak yang telah dilalui. Perasaannya dengan Paula sudah sangat dalam. Ia tidak berani membayangkan jika kehilangannya. Cahaya yang menyilaukan datang tepat dari depan. Hartono langsung memelankan laju mobilnya.
Satu barisan orang berjalan menghampiri mereka dengan ketakutan, membawa senjata untuk mewaspadai orang-orang yang berada di dalam mobil. Thomas mengerutkan dahi. Ia hendak marah. Namun Daniel memberikan isyarat tangan. Ia tidak punya pilihan selain menahan napas, mendorong pintu dan keluar dari mobil, kemudian melapor. Aku adalah Thomas. Tuan Daniel telah membuat janji untuk bertemu dengan Tuan Lorenzo jam 10. Daniel mengaitkan bibirnya menjadi senyuman. Dia tahu bahwa dia sudah berinisiatif. Lorenzo menggunakan metode ini untuk mengintimidasi dia, sedangkan dia juga tahu apa kelemahannya. Sebelum pergi, kamu menimbulkan kekacauan di grup Wallens bagi Tracy, membuatnya harus menanggung tekanan dan penderitaan begitu besar sendirian. Kamu seorang pria bukan? Lorenzo juga bukan orang yang berbelit-belit, jadi dia segera menggunakan serangan utamanya. Ini salahku. Daniel berubah dari yang sebelumnya begitu dingin dan sombong. Terus terang mengakui kesalahannya sendiri. Aku kira sudah membuka jalan. Ingin menyerahkan segalanya padanya hingga dia dan anak-anak bisa hidup damai. Tak disangka ada begitu banyak bahaya tersembunyi. Bab 1695. Pihak lain keluar dengan membelakangi cahaya. Ternyata adalah Jeff. Dia melihat Daniel di dalam mobil dan buru-buru meminta pengawalnya untuk minggir. Lalu berkata dengan hormat, "Silahkan, Tuan Daniel." "Terima kasih." Thomas sangat lega. Sepertinya El benar-benar ingin bernegosiasi dengan Daniel. Dan pengawalnya tidak tahu. Mereka kira orang lain. Mobil masuk dan berhenti di pintu gerbang utama. Thomas memapah Daniel turun mobil dan mendorong kursi rodanya ke dalam. Hartono dan pengawal lainnya mengikuti dari belakang. Rombongan mobil lain menyodorkan kunci mobil yang ada di tangannya. Dia menoleh ke belakang dan merasa bagasinya tidak tertutup rapat. Awalnya dia ingin memeriksanya. Tapi Tuan Daniel dan yang lainnya sudah masuk. Jadi dia mau tidak mau masuk juga. Villa keluarga Wallens semuanya berwarna sejuk. Sedangkan villa keluarga Moore sebagian besar berwarna putih. Terlihat lebih dingin. Tapi terkesan bersih dan murni. Jasper keluar untuk menyapa Daniel dengan hormat dan sopan. "Selamat malam, Tuan Daniel. Tuan kami ada di halaman belakang. Silahkan lewat sini." "Terima kasih." Daniel sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia tahu betul di dalam hatinya tujuan Lorenzo mengundangnya ke halaman belakang. Benar saja. Begitu gerbang halaman didorong, Hartono dan para pengawal semuanya tercengang. Langkah kaki mereka semua berhenti bersamaan, seolah-olah membeku dan tidak berani bergerak. Pekarangan terlihat segar dan anggun dengan hiasan bambu hijau dan kolam-kolam kecil. Pantulan bulan sabit di kolam. Dan di samping kolam terdapat meja panjang berwarna putih gading. Lorenzo sedang duduk di samping meja, berpakaian putih, menyeduh teh dengan elegan. Di sampingnya, ada dua macan tutul dengan bulu berkilau. Seekor harimau yang besar sedang minum air di tepi kolam. Dan di dinding halaman tidak jauh dari sana ada dua elang sedang menatap Daniel, dengan tatapan dingin dan tajam. Thomas mengerutkan kening dan wajahnya penuh ketidaksenangan. Dia tahu bahwa Lorenzo menggunakan metode ini untuk menunjukkan kekuatan pada Daniel. Sudah sepakat untuk bernegosiasi. Mungkinkah akan berselisih? Mana bisa seperti ini? Namun, Daniel sama sekali tidak marah. Malah mengangkat sudut bibirnya dan menyapa Lorenzo. Lama tidak berjumpa. Baru saat itulah Lorenzo mendongak, menatapnya dengan dingin, menekan ketidakpuasan di hatinya, dan memberi isyarat dengan sopan, "Silahkan." Thomas mendorong kursi roda Daniel ke kursi di seberang Lorenzo, lalu menunggu di samping. Hartono, Gali dan yang lainnya, meskipun agak gugup dan melihat angin kencang serta ombak, tapi seketika menjadi tenang dan berdiri diam di samping. Suasana konfrontasi antara kedua bos tampak agak suram. Lorenzo terus menyeduh teh dengan mata tertunduk. Seni menyeduh tehnya sangat bagus. Tangannya putih dan ramping, bahkan lebih cantik dari tangan wanita. Daniel terdiam sambil mengagumi seni menyeduh tehnya. Setelah Lorenzo menyeduh teh, menuangkan gelas dan mendorongnya ke depan Daniel, baru dia mengangkat pandangannya dan melihat dari atas ke bawah. "Kamu masih bisa selamat. Aku hanya bisa bilang kamu beruntung." Daniel menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, "Iya," berkat tabib dewa. Ketika membicarakan tabib dewa, Lorenzo mengerutkan kening.
dan cahaya dingin muncul di matanya. Di mana dia? Sementara tinggal di bukit, Daniel berkata terus terang. Sebelum datang, aku baru saja melakukan pengobatan hari ini. Dia cukup perhatian. Kata-kata Lorenzo agak masam. Dokter berhati orang tua. Bab 1696. Ketika Daniel mengatakan ini, Lorenzo agak terkejut. Meskipun pada dasarnya dia gengsi dan lubuk hatinya tidak menganggap serius Daniel. Tapi dia terpaksa mengakui bahwa Daniel memang raksasa di dunia bisnis dan selalu menjadi orang yang bergengsi. Tak disangka sekarang ia malah berinisiatif menyembunyikan kepala di depannya dan mengakui kesalahan. Ini sungguh mengejutkan. Untungnya, semuanya sudah terselesaikan. Mulai sekarang, saya yang akan menanggung kekacauan ini sendiri. Tidak akan membiarkan Tracy menanggung penderitaan lagi. Daniel mengangkat gelas tehnya dan menatap Lorenzo sambil tersenyum. Apa masih ada tehnya? Kakak ipar, jangan sembarangan memanggil. Sungguh tidak enak didengar. Lorenzo mengerutkan kening dengan ekspresi dingin dan arogan. Tapi pada saat yang sama, dia dengan anggun mengambil teko dan menambahkan segelas teh kepadanya. Hehe. Daniel tidak hanya tetap tenang, tapi juga tersenyum kecil. Lalu bertanya dengan prihatin, bagaimana kondisi grup Moore saat ini? Semuanya aman terkendali. Lorenzo berseru dan sedikit terkejut setelah dia selesai berbicara. Menurut logis, dia seharusnya tidak menjawab pertanyaan Daniel. Tapi dia tanpa sadar menjawab. Mungkin karena kata-kata Daniel tadi membuat jarak antara keduanya semakin dekat. Membuat mereka tampak seperti keluarga. Membicarakan masalah keluarga. Baguslah, Daniel mengangguk. Jika ada sesuatu yang perlu aku lakukan. Tidak perlu. Lorenzo memotongnya dengan dingin dan sengaja menjauhi diri. Kami tidak membutuhkan orang luar untuk campur tangan dalam urusan keluarga Moore. Begitu kata-kata ini terucap, suhu di sana langsung turun ke titik beku. Thomas yang sedang menunggu di samping, melihat Daniel dengan cemas, berpikir simpatik sudah menurunkan harga dirinya. Sedangkan Lorenzo tetap sesombong ini. Apakah Tuan Daniel akan marah? Kamu salah paham. Namun bukannya marah. Daniel malah berkata sambil tersenyum. Sekarang ekuitas dan aset grup Wallens ada di tangan Tracy. Dia berkuasa atas grup Wallens. Dan jika dia membantu grup Moore, apa masih dianggap sebagai orang luar? Mendengar kalimat ini, Lorenzo sedikit terkejut. Mendongak dan menatap Daniel dalam-dalam. Seolah-olah dia ingin menebusnya. Sebelum kamu terkena racun, kamu mengalihkan asetmu pada Tracy demi menjaga grup Wallens. Dan mewariskan harta untuk ketiga anak. Tapi sekarang setelah kamu kembali, kamu tidak berencana untuk mengambil kembali aset-aset itu. Suami istri tidak saling membedakan. Daniel berkata sambil tersenyum, istriku juga sudah seharusnya membantu keluarga ibunya. Sesaat Lorenzo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia selalu merasa mual ketika mendengar kata-kata ini. Dan merasa bahwa Daniel hanya ingin mengatakan beberapa kata manis demi meluluhkan hatinya. Agar ia mau melepaskan Carlos. Tapi setelah dipikir-pikir, Daniel sepertinya tidak perlu melakukan sampai seperti ini. Bagaimanapun dia tidak akan benar-benar menyakiti Carlos. Bahkan tidak akan menahan Carlos selamanya. Jika Tracy datang menangis dan menginginkan si anak, sebagai kakak laki-laki, dia tidak akan sekejam itu. Tapi apa sebenarnya yang Daniel inginkan dari tindakannya ini? Tiba-tiba Lorenzo mengerti. Lalu berkata dengan dingin, kamu sengaja merendahkan dirimu untuk menyenangkan hatiku. Karena kamu ingin tabib dewa terus mengobati penyakitmu. Hahaha, mendengar kalimat ini, Daniel tiba-tiba tertawa. Seolah-olah dia baru mendengar lelucon yang sangat lucu. Apa yang kamu tertawakan? Lorenzo mengerutkan kening tidak senang. Daniel meminum teh di gelas secara perlahan. Memainkan gelas teh. Lalu berkata dengan bercanda. Kamu bilang begitu. Seolah-olah kamu bisa mengendalikan tabib dewa. Kamu. Lorenzo langsung terdiam karena kata-katanya. Tabib dewa begitu sombong dan sulit diatur. Tidak mudah dijinakkan. Daniel berkata dengan penuh arti. Kamu hanya bisa memanjakan dan membujuknya. Tidak bisa memaksanya. Omong kosong. Lorenzo menatapnya dengan dingin. Kamu sepertinya mengenalnya dengan baik. Bab 1697. Aku tidak mengenalnya. Tapi aku hanya belajar dari pengalamanku sendiri. Daniel berkata dengan penuh emosi.
Dulu aku sama sepertimu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjadi fleksibel. Aku hanya mendominasi dan agresif ketika menangani masalah. Aku menyebabkan banyak penderitaan bagi Tracy. Sekarang aku sudah melewati banyak hal. Aku baru mengerti. Seorang pria menundukkan kepalanya di depan wanita yang dicintainya. Itu sama sekali tidak memalukan. Kamu tidak mengerti. Lorenzo mengerutkan kening. Wanita ini tidak punya hati. Di matanya hanya ada uang dan anak. Oh ya, dia juga harus menang. Tidak peduli apapun. Dia tetap harus menang. Dia akan menggunakan cara apapun agar menang. Berbicara tentang ini, Lorenzo menjadi murka hingga hampir memecahkan gelas tehnya. Daniel merasa perkataan ini benar juga. Tabib dewa memang bukan wanita biasa. Dia tidak bisa menggunakan pemikiran wanita biasa untuk berspekulasi tentangnya. Namun, hal terpenting bagi Daniel sekarang adalah meyakinkan Lorenzo. Setelah memikirkannya, dia mengubah sudut pandangnya. Tidak juga, di matanya masih ada kamu. Setelah mengatakan ini, Daniel sendiri merasa sedikit mual, tapi tidak ada cara lain. Jika dia ingin menggunakan cara untuk melunakkan hatinya, maka dia harus melepaskan integritasnya terlebih dahulu. Apa? Benar saja. Langkah ini masih berguna bagi Lorenzo. Dia menghentikan gerakannya dan menatap Daniel. Waktu itu aku mengobrol dengannya. Tidak sengaja membahas tentangmu. Aku mempertanyakan kemampuan bisnismu. Tapi dia langsung menentang dan bilang meskipun kamu terlihat seperti gunung es, tapi sebenarnya sangat pintar. Daniel memberitahu Lorenzo tentang percakapannya dengan tabib dewa selama pengobatan yang sebelumnya. Benarkah? Lorenzo langsung tertarik. Apa dia bilang aku pintar? Tidak hanya itu, Daniel tahu bahwa langkah ini berguna baginya. Dan segera menambahkan bumbu. Dia juga bilang kamu tampan. Kata-kata ini bukannya tidak masuk akal. Karena tabib dewa memaki Daniel jelek setiap hari. Dan pernah bergumam pada dirinya sendiri. Jika dibandingkan, gunung es itu benar-benar tampan dan menawan. Tentu saja, Daniel mengulangi kalimat ini dan dia sendiri merinding. Tapi Lorenzo sangat senang mendengarnya. Dan tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya. Apa dia benar-benar mengatakan ini? Daniel mengangguk dengan serius. Bagaimanapun selama masa pengobatan, dia menyebutmu setidaknya 10 atau 8 kali sehari. Membicarakanmu setiap hari. Telingaku hampir kapalan mendengarnya. Mendengar kata-kata ini, wajah Lorenzo tiba-tiba berubah dari muram menjadi ceria. Perubahannya sangat jelas terlihat. Jadi, di hatinya masih ada kamu. Daniel kembali ke topik. Sebenarnya, jika kamu mengubah metodenya, berkomunikasi dengannya secara langsung, berkomunikasi dengan baik, mungkin bisa berdamai. Aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Lorenzo langsung sakit kepala saat berpikir harus berkomunikasi dengan tabib dewa. Sekali bicara, langsung adu mulut. Dan sekali bertengkar, langsung adu pukul. Bagaimanapun mereka setiap kali tidak akan bisa berdamai. Mungkin karena keduanya terlalu dominan. Kelak ubah saja sikapnya. Cukup, Lorenzo memotongnya dengan dingin. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku hal semacam ini. Oke, Daniel merentangkan tangannya. Aku tidak punya banyak pengalaman. Jadi aku memang tidak bisa mengajarimu. Kamu bisa mempelajarinya melalui metode lain. Tidak ada yang perlu dipelajari. Lorenzo sangat keras kepala. Menurutku jika kamu ingin mendapatkan seorang wanita, ikat dia di sisimu hingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Jika dia tidak patuh, ikat dia hingga dia patuh. Daniel terdiam. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Lorenzo dan tabib dewa sebenarnya mirip. Keduanya sangat keras kepala. Benar-benar tidak bisa dibujuk oleh orang biasa. Intinya, jika kamu ingin putramu pulang, bawa tabib dewa datang menemuiku. Lorenzo malas lanjut bicara dengannya. Aku tidak punya waktu untuk menunggu. Aku harus menemuinya sebelum besok di jam yang sama. Bab 1698. Tidak masalah. Daniel langsung setuju. Besok di waktu yang sama, Tracy dan aku akan mengajak tabib dewa datang menemuimu. Tapi apakah bisa membuatnya tinggal atau tidak, tergantung pada kemampuanmu sendiri. Daniel berencana bersama Tracy mengelabui tabib dewa agar ia bisa bertemu dengan Lorenzo. Ketika saatnya tiba,
Biarkan Tracy dan anak-anak yang membantu membujuk dan menyatukan kembali keluarga mereka. Bagus. Bibir Lorenzo tersenyum puas. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Daniel meletakkan gelas tehnya dan hendak pergi. Daniel. Lorenzo tiba-tiba menghentikannya lagi. Daniel menatapnya. Apa kamu yakin bisa membahagiakan Tracy? Lorenzo bertanya dengan serius. Aku sangat yakin dan pasti. Daniel sangat tegas. Aku akan melindunginya dengan nyawaku sendiri. Ingat kata-katamu. Lorenzo memperingatkan dengan serius. Jika kamu membuat Tracy menderita lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menerima pengawasan kapan saja. Daniel menerima nasihat dari Lorenzo dengan rendah hati. Mendengar perkataannya, Lorenzo merasa bahwa dia tidak bisa mempersulitnya lagi. Jadi dia hanya bisa memberi isyarat menyuruhnya pergi. Thomas mendorong kursi roda Daniel pergi. Pada saat ini, alarm tiba-tiba terdengar di luar. Dan segera, pengawal keluarga Moore dalam keadaan siaga tinggi. Dan sekelompok pengawal yang terlatih segera berlari ke tempat asal suara tersebut. Thomas berhenti dan bertukar pandang dengan Hartono dan yang lainnya. Segerombol pengawal segera melindungi Daniel dari dekat. Tidak perlu terlalu panik. Daniel sangat tenang. Di rumah Moore, penyusup manapun tidak mungkin berhasil. Tapi, dia terdiam dan menyipitkan matanya sedikit. Bagaimana mungkin ada penyusup di saat seperti ini? Daniel, beraninya kamu. Saat Lorenzo berteriak dengan marah, selusin pengawalnya langsung menodongkan senjata ke arah Daniel dan pengawalnya. Lalu sekelompok lainnya mengepung mereka. Mengelilingi Daniel dan orang-orangnya dengan erat. Apa yang kalian lakukan? Teriak Thomas dengan marah. Diam. Daniel mengerutkan kening. Baik. Thomas segera menundukkan kepalanya dan melangkah ke samping. Lorenzo melangkah mendekat. Tidak ada keramahan seperti tadi. Tapi malah muncul aura pembunuh. Beraninya kamu membawa orang menyelinap masuk. Kamu ingin membawa Carlos pergi secara diam-diam saat aku lengahkan. Hari ini, selain 3 mobil keluarga Wollens, tidak ada yang datang ke villa. Sedangkan para pengawal tidak memeriksa mobil keluarga Wollens. Jika ada orang yang masuk, pasti dibawa masuk oleh keluarga Wollens. Selain itu, alarm terdengar dari villa tempat tinggal anak. Jadi penilaian pertama Lorenzo adalah Daniel mengelabui dirinya, membawa orang masuk secara diam-diam dan hendak membawa Carlos pergi. Aku tidak semurahan ini. Daniel menatapnya dengan tenang. Menurutku, kamu salah paham. Salah paham atau bukan, kita akan segera tahu. Lorenzo menatapnya dengan dingin, lalu duduk dengan sombong di kursi. Tentu saja, Daniel dan orang-orangnya tidak bisa pergi lagi dan hanya bisa menunggu dalam diam. Segera, pengawal keluarga Moore menangkap penyusup tersebut. Namun, semua orang terkejut saat melihat penyusup ini. Kamu, Daniel membelalakkan matanya lebar-lebar karena terkejut, menatap tabib dewa yang berpakaian hitam dan dalam keadaan muram. Dia sepertinya terjatuh ke dalam kolam. Pakaiannya basah kuyup dan berbau tidak sedap. Pada saat ini, dia menatap Lorenzo dengan penuh amarah. Benar-benar kamu. Lorenzo memelototinya dengan kejam. Kalian bersekongkol kan? Yang satu mengalihkan perhatianku, dan yang lain membawa anak pergi. Aku. Siapa yang bersekongkol dengan makhluk jelek ini? Tabib dewa berkata dengan marah. Aku menyelinap ke dalam bagasinya dan mengikuti dia masuk. Daniel merentangkan tangannya ke arah Lorenzo. Artinya, lihatlah, kamu salah paham padaku kan? Makhluk jelek. Lorenzo melirik Daniel. Dan amarah di matanya sudah jauh mereda. Tapi nadanya tetap dingin dan arogan. Tabib dewa, apa kamu pikir ini adalah kebun sayurmu? Datang dan pergi semaumu. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.